Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Sobat Nusantara. Di samping saya ini ada Kang Bagus Sajiwo. Beliau adalah praktisi spiritual. Pada malam ini tema kita akan membahas Ki Ageng Pandanaran. Asal usul dari sejarah Ki Ageng Pandanaran itu bagaimana, Kang? Ya. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Bimo. Saya akan cerita dari awal. Untuk Ki Ageng Pandanaran sebenarnya itu adalah Pangeran Mangkubumi. Dia itu anak dari Sunan Pandanaran yang kedua. Ya, dia penyebaran agama Islam. Dia ada amanah untuk berjalan ke Bayan. Tapi dia dalam proses perjalanan itu ada musibah sebenarnya. Dia dibegal sama banyak yang dikatakan sekarang itu yang terkenal dengan makam Eyang Sekdu sebenarnya. Dia begal ganas di situ. Sebenarnya sebelum itu dalam perjalanan dia tidak disadari bahwa istrinya itu dulu menaruh dalam tongkatnya itu emas, mutiara tanpa disadari. Tapi begal itu tahu. Akhirnya dia dirampok di jalan. Tapi selamat. Di dalam perjalanan itu selamat. Karena dia juga punya kekuatan di situ. Dia berjalan sama istrinya. Akhirnya Syekh Dumbu Begal itu disabdo sama Ki Ageng Sunan. Akhirnya jadilah domba, makanya dia dikatakan Syekh Domba. Di situ akhirnya dia kepalanya jadi domba, badannya masih manusia. Di depannya Kanjeng Sunan Pandanaran, Ki Ageng dia sujud minta maaf, tobat untuk kesalahannya dia itu. Akhirnya tidak bisa langsung untuk dia dimaafkan, tapi dia harus menjalani hukuman itu. Dialah ngabdi sama Ki Ageng. Sampai di situ perjalanan untuk penyebaran agama Islam. Sampai ke Desa Wedi, terakhir ke Desa Bayan. Bahkan sampai dia meninggal pun di Bayat, Klaten itu. Makanya di situ perjalanan dia sangat banyak. Akhirnya dia ketemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Dia akhirnya diangkat jadi murid sampai dia matinya di situ. Makanya sekarang petilasannya itu terkenal. Banyak para ziarah, para orang-orang untuk mencari syafaat mukjizat yang dia punya selama menjalani di masa hidupnya dia. Gitu. Petilasannya ramai di Gunung Jabalangkah di sana, di daerah Bayat, Klaten. Lah untuk Ki Ageng Pandanaran itu asal usul namanya itu mulanya itu siapa? Dia itu Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi. Ya. Wahyu Widayat nama aslinya dia dari kecil. Apakah dulunya itu Ki Ageng Pandanaran itu adalah raja? Anak dari seorang raja. Anak dari seorang raja. Betul.
julukannya dia itu Pangeran Mangkubumi dia dulu. Tapi dia dengan pengen mencari jati dirinya, dia berjalan, tapi di dalam itu dia ketemu sama guru tunjuk, bisa dikatakan Kanjeng Sunan Kalijaga, tapi dia tidak menyadari itu siapa gitu. Akhirnya dia ngasuh kawaro, dia belajar, dia angkat sebagai anaknya. Nah itu istilahnya gini Kang ya, untuk kenapa kok bisa Ki Ageng Pandhanaran itu dipilih oleh Kanjeng Sunan Kalijaga? Dulu itu dites dulu, disuruh kamu di sini betapa dia tidak akan pergi sampai Kanjeng Sunan Kalijaga itu kembali ke tempat asal itu di pinggir kali itu pertapa. Akhirnya dia kembali dengan wujud yang sudah ya, amburadul dikatakan. Lama pertapanya itu. Kira-kira untuk pertapaannya itu menghabiskan bertahun-tahun apa gimana? Pastinya bertahun-tahun. Sampai nggak karu-karuan itu badannya, tubuhnya semuanya udah pada, kalau orang Jawa bilang lumutan, kalau orang bilang seperti itu. Sampai selesai pertapanya sudah akhirnya diangkat jadi anak. Tapi dia bukan termasuk dalam dikatakan masuk tataran sunan, bukan. Tapi dalam sepengetahuan saya, penglihatan saya, dia itu emang yang bisa dikatakan sunan terakhir. Apakah itu istilahnya gimana ya? Istilahnya itu pengganti dari Syekh Siti Jenar. Apa benar? Beda. Soalnya kan saya sering-sering melihat artikel-artikel di web itu kan dikatakan kalau Ki Ageng Pandhanaran itu adalah pengganti dari Syekh Siti Jenar. Beda ya? Beda. Syekh Siti Jenar itu sendiri. Dia untuk pembelajaran ilmunya beda. Tapi kalau untuk Kanjeng Sunan Kalijaga sama Pandhanaran beda. Bukan satu golongan. Karena kalau untuk Syekh Siti Jenar dia sudah bisa mengatakan emang sudah tingkatannya, emang dia sudah tinggi. Dia bisa mengatakan bisa langsung manunggaling kalau Gusti, beda. Kalau Kanjeng Sunan emang dia disadarkan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, dia merakyat. Terus untuk makamnya itu gimana Pak? Istilahnya katanya di Bayat tadi kan? Betul. Di Bayat itu letaknya di waktu di Jabalekatnya atau di bawah? Dua nih Kang. Ya. Oke, terima kasih Mas G. Matur suwun. Matur suwun. Itu gimana Mas? Ya. Untuk makamnya? Untuk makamnya sendiri sebenarnya itu ada di pucuk. Di ujung gunung. Dulu menurut sejarah Gunung Jabalakat itu sama langit itu cuma satu jengkal. Itu menurut bukan buku tapi cerita, emang benar gitu. Kalau kita mau orang ilmu, orang belajar dulu itu kalau mau ke sana, ke tahapan sana, itu sama langit jarak sama Gunung Jabalakat itu cuma satu jengkal. Ya. Tapi dengan berhubung seperti itu, ada kekuatan, ada izin Gusti, tapi dipisah, dipecah, makanya jadi gunung. Bapaknya itu pencahan, itu sempalan dari Gunung Jabalakat. Sebenarnya di situ. Iya. Makamnya ramai juga. Banyak diziarahi, banyak dikunjungi pada orang-orang mencari syafaatnya, mukjizatnya. Karena menurut Ki Ageng sendiri, saya pernah sesirih di sana, pernah mencari, pengen ketemu
pengen mengenal di sana, saya mengalami. Jadi saya bisa mengatakan tapak tilasnya saya tahu, mulai dari pinggir jalan itu ada gapura, itu saya bahkan di situ pun kalau secara orang awam itu ya gapura, itu bisa dikatakan penjelasannya beda. Kalau dikatakan orang di situ gapura udah masuk, itulah pintu kita mau ke alamnya, mau ke rumahnya, ke Sowan Ki Ageng Pandhanara. Nanti ada tahapannya itu. Dari pintu masuk ada kasibu, itu tempat peristirahatan, terus ada lagi juga tangga itu mulai sampai pesarean, tempat makam istananya, setinggilnya dia. Itu nanti ada. Itu istilahnya Ki Pandhanaran kan dulu kan pernah membuat kayak masjid atau tempat santri-santrinya. Ada. Itu di atas apa di bawah itu? Di atas. Di atas. Dekat sama pesarean, tempat tapak tilasnya dia. Tilasnya. Dekat sama istananya dia. Itu sama juga di ujung juga. Tepatnya di ujung Gunung Jabalaka juga nanti itu di situ. Sudah banyak tempat di situ, banyak orang haji juga, banyak orang tirakat juga. Orang pengen mengenal jati dirinya, dia pengen mengupas tentang sejarah, tentang pribadi, pengen apapun banyak di situ. Liku-likunya banyak orang di situ yang sesirik di situ. Terus untuk masalah istilahnya istrinya Ki Ageng Pandhanaran itu, kalau menurut cerita itu ada 2 ya. Kalau nggak salah Endang siapa itu sama Dwi siapa itu? Iya. Iya. Apakah benar itu? Benar. Tapi yang mengikuti dia itu cuma satu, mengawal sampai dia dari dibegal untuk Semarang, pindah. iya. Iya. Sampai itu satu yang dibegal itu menemani dia. Untuk yang lainnya dia untuk menjaga untuk di Untuk Semarang. makamnya, makam dari istrinya itu ya berdekatan dengan bukan. Tidak. Di situ dia makamnya sendiri. Tapi untuk sanak keluarga dan saudaranya masih ada di sebelah itu ada. Kalau untuk istrinya tidak di situ. Kalau untuk bukan di Tembajat. Anaknya Ki Pandhanaran itu namanya siapa? Sajiwo. Sajiwo. Jiwo apa Sajiwo itu? Sujiwo. Sujiwo ya.